Bapak. As-salatu wassalam ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Salam tarikat tanda hormat kepada dewan juri yang kami muliakan. Salam wajah tanda mahabbah kepada sahabat seperjuangan yang kami banggakan. Perundungan atau dikenal dengan istilah bullying akhir-akhir ini menjadi masalah sosial yang meresahkan dalam masyarakat. Perundungan memiliki berbagai macam jenis. Perundungan adalah perbuatan yang menjatuhkan seseorang baik secara fisik, mental, isi kepala, dan juga batin, yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang ke orang lain. Hal ini dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau orang yang lebih kuat dengan tujuan untuk menjatuhkan, melukai, bahkan balas dendam sehingga berakhir pada pembunuhan. Maka dari itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sepanjang 2023 hingga saat ini perundungan memiliki 3.941 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, dan hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Menurut UNICEF menyatakan perundungan memiliki berbagai macam jenis, yakni dilakukan dengan sengaja atau terjadi berulang-ulang, dan adanya perbedaan kekuasaan yang menyebabkan rasa sakit pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tina Amanda menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul Suffering, menyatakan seseorang yang mengalami perundungan akan mengalami kesehatan mental yang tidak stabil, gangguan kecemasan atau labil, bahkan lebih buruknya korban dapat mengalami depresi sehingga bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk melakukan perundungan baik secara fisik maupun psikologis. Relakah jika orang yang kita sayangi, kita senangi dijatuhkan, dihina, bahkan diolok orang lain hanya untuk kesenangan semata? Tentu tidak. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dan menghindari perundungan? Sebagai jawabannya, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk
dengan menyebut asma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim jilid 2 halaman 558 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk berkata buruk dan mendoakan kecelakaan terhadap orang lain, kecuali orang tersebut dalam posisi terzalimi, maka Allah akan memberikan rukhsah terhadap orang terzalimi tersebut untuk mendoakan kecelakaan atau berkeluh terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Dengan demikian hadirin, apakah kita bisa rela dengan orang yang mementingkan ketenangan terhadap dirinya sendiri dan bersenang-senang dengan menyakiti orang lain? Oleh karena itu hadirin, dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk golongan orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa asbab nuzul ayat ini turun berkenaan dengan perilaku kabilah Bani Tamim yang berkunjung kepada Rasul, lalu yang mengolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan juga miskin, seperti Ammar, Bilal, Salman Al-Farisi dan lain-lainnya, karena pakaian mereka sangat sederhana. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sehingga menurut Ahmad Mustafa di dalam tafsirnya Al-Maroki jilid 26 halaman 921 menjelaskan bahwa kata ayyakunu khairam minhum berarti boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik akidah dan akhlaknya di sisi Allah daripada orang yang mengolok-oloknya. Dengan demikian hadirin, surah Al-Hujurat ayat 11 ini menjadi landasan teologis yang strategis untuk tidak saling merendahkan, menghina dan menzalimi orang lain, karena hal itu adalah perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa etika sosial di dalam Islam termasuk sikap saling menghormati, Saling menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Jika kita saling menghina, merasa memiliki singgasana, kita akan lupa dengan balasan dunia akhirat yang berada di depan mata. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-muslimu awul muslim. Seorang muslim adalah saudara atas muslim lainnya. Mereka dilarang menzalimi dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Beliau mengetuk dada sebanyak 3 kali sambil berkata, at-taqwa, at-taqwa, at-taqwa hahuna. Cukuplah seorang itu berbuat jahat, maka apabila ia merendahkan saudara sesama muslim atas muslim lainnya, haramlah darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk saling menjaga, menghormati serta menghindari perilaku yang merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa takwa itu letaknya di hati, serta kita harus menjauhi perilaku yang merendahkan orang lain. Dengan demikian hadirin, apakah kita bisa rela dengan orang yang mementingkan ketenangan terhadap dirinya sendiri, lalu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain dan bermain-main dengan menyakiti orang lain? Tentu tidak. Oleh karena itu hadirin, mulai detik ini mari kita bukan perundungan, hindari celaan, hentikan kekerasan. Stop bullying, katakan tidak pada perundungan. Ibu berani tunjukkan diri, perlahan mereka pun mendekati korban bullying yang dulu dimaki, sekarang perlahan dicintai. Ku harap kepada pelaku bullying mendapatkan hidayah dan sadar diri. Demikian kesalahan yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Hadirin, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum